Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang begitu dalam, yang menyentuh inti dari usaha manusia dan harapan ilahi. Tuhan menghukum orang-orang malas. Pernyataan ini mungkin terdengar keras, tapi ia membawa kebenaran yang telah bergema sepanjang abad dan budaya. Ini adalah pengingat bahwa ketekunan, kerja keras, dan kesabaran adalah nilai-nilai luhur yang membawa kita pada pemenuhan diri. Sementara kemalasan hanya akan menyeret kita ke dalam penyesalan dan kemunduran. Lihatlah dunia di sekeliling kita. Setiap elemen alam, setiap makhluk hidup bekerja tanpa henti untuk menjalankan tujuannya. Matahari terbit dan terbenam dengan konsistensi tak pernah goyah. Sungai-sungai terus mengalir tanpa lelah menuju lautan. Dan semut kecil pun berusaha gigih membawa makanan pulang ke sarangnya. Ada irama, ada tatanan ilahi di alam semesta ini yang merayakan usaha dan gerak. Kemalasan, di sisi lain, mengganggu harmoni itu. Ia adalah penyimpangan dari alur alami, penolakan terhadap potensi yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita memilih bermalas-malasan, kita justru berpaling dari peluang-peluang yang Tuhan letakkan di depan kita. Kita abaikan karunia dan bakat yang telah diberikan. Kita sia-siakan waktu berharga yang seharusnya kita gunakan untuk berkembang. Kemalasan bukan hanya soal tidak berbuat. Ia adalah penolakan terhadap energi hidup yang seharusnya mendorong kita mencapai takdir terbaik kita. Ia adalah pencuri sunyi yang menggerogoti mimpi-mimpi kita, meninggalkan rasa kosong dari apa yang bisa saja menjadi nyata. Tapi jelas, Tuhan tidak menghukum karena dendam atau kebencian. Hukuman atas kemalasan adalah konsekuensi alami dari kelalaian kita sendiri. Ketika kita gagal bertindak, kita kehilangan hasil dari usaha yang seharusnya kita dapatkan. Kita melewatkan pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian yang lahir dari kerja keras. Kita terjebak dalam lingkaran stagnasi, melihat orang-orang di sekitar maju, sementara kita tetap di tempat, bertanya-tanya mengapa. Rencana Tuhan bagi kita semua adalah pertumbuhan, perkembangan, dan kesuksesan. Kita diciptakan untuk berjuang, untuk berusaha, dan untuk bangkit mengatasi rintangan. Setiap tantangan yang datang, setiap tugas yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar lebih dalam, dan untuk mendekatkan diri pada tujuan hidup kita yang hakiki. Kemalasan menghalangi semua itu. Ia mengurung kita dalam batas-batas zona nyaman, menghentikan kita dari mencapai puncak yang sebenarnya bisa kita gapai. Coba ingat kisah tentang talenta dari Alkitab. Seorang tuan memberikan uang kepada para pelayannya sesuai dengan kemampuan mereka. 2 pelayan rajin menginvestasikan uang itu dan berhasil melipat gandakannya. Namun, 1 pelayan malas hanya mengubur talentanya di dalam tanah. Ketika tuan itu kembali, sang pelayan malas dicela dan talentanya diambil darinya. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan mengharapkan kita menggunakan segala karunia dan kesempatan yang diberikan dengan bijaksana. Gagal melakukannya adalah bentuk hukuman terhadap diri sendiri. Kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan sejahtera. Hukuman sebenarnya atas kemalasan bukanlah datang dari luar, tapi hadir dalam bentuk penyesalan yang tinggal di hati dan pikiran kita. Rasa menyesal karena peluang yang terlewat, kesedihan karena impian yang tak terwujud, dan kesadaran bahwa kita belum menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itulah juga yang membuat kita merasa telah mengecewakan diri sendiri dan Sang Pencipta dengan memilih jalur termudah. Namun kabar baiknya adalah, pada setiap saat kita bisa memilih untuk membebaskan diri dari rantai kemalasan. Kita bisa memutuskan untuk bangkit, untuk mengambil langkah, untuk mengabdikan diri pada kerja keras, komitmen, dan ketekunan. Dengan melakukan itu, kita selaras dengan tatanan ilahi dan masuk ke dalam kehidupan yang penuh tujuan dan makna. Jadi, sahabat-sahabatku, marilah kita tanggapi panggilan ini. Marilah kita tolak kemalasan
dan terimalah nilai-nilai ketekunan dan kerja keras. Berusahalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menghormati anugerah yang telah Tuhan berikan. Karena dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi potensi diri, tapi juga turut menciptakan dunia yang mencerminkan keindahan dan rencana ilahi. Jika kamu ingin terus menjelajahi renungan-renungan seperti ini, jangan ragu untuk subscribe dan ikuti saluran ini. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Terus putar video ini jika kamu merasa butuh pengingat berulang. Tetap di sini, tetap terhubung, dan jangan berhenti bergerak maju.